Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nureba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sallallahu Alaihi Muhammad Muhammad. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Harun Hanifidah. Yaitu terhormat Miss Zumratul Hasanah selaku kepala sekolah MTS Harun Hanifidah. Dan serta yang saya hormati guru-guru di MTS Al-Quran Nuri Hanifidah dan keluarga saya yang tercinta yang di rumah, terutama Allah saya. Kali ini saya sebagai Nadim dari kelas 7 MTS Al-Quran Nuri Hanifidah akan presentasikan dari destinasi interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup ini yang pertama terdiri komponen abiotik dan abiotik. Segala interaksi makhluk hidup adalah segala satu individu yang mempengaruhi satu sama lain. Ya, terdiri dari komponen abiotik dan abiotik. Contohnya komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan. Yaitu komponen abiotik jika diartikan itu adalah komponen yang makhluk hidup atau seperti tumbuh-tumbuhan, yaitu itulah. Dan komponen abiotiknya adalah air, tanah, udara, dan cahaya yang tidak bersifat seperti makhluk hidup, tapi memenuhi kebutuhan dari makhluk hidup itu sendiri. Tidak dapat hidup sendiri atau bergantung dengan organisme lain seperti halnya kita, yaitu makhluk sosial. Tumbuhan juga begitu, tidak bisa hidup sendiri tanpa suatu organisme yang lain, dan terbentuk pola interaksi terjadi di antara dua komponen, yaitu abiotik dan abiotik. Dan yang kedua itu juga melalui rantai makanan, itu atau biasa disebut jari makanan atau piramida makanan. Ya, dan rantai makanan ini bisa disebut dimakan atau memakan. Biasanya itu di suatu ekosistem atau lingkungan tersebut, ketika ada makhluk seperti ada tumbuhan-tumbuhan ini sebagai produsen, dan ada ulat ini memakan padi tersebut, dan padi tersebut, ulat itu pun dimakan oleh ular itu pun dimakan oleh elang, dan itu merupakan rantai makanan di ekosistem sawah. Dan simbiosis adalah komunikasi antara makhluk hidup. Ada dua, yaitu komensalisme, mutualisme, paratisme. Komensalisme ini merupakan simbiosis, yaitu yang saling menguntungkan yang satunya, tapi satunya tidak bergantung apa-apa. Jadi seperti ikan ramora dan ikan hiu. Ikan ramora ini selalu mengikuti ikan hiu, tapi untuk berlindung saat ada bahaya pada ikan ramora tersebut. Tapi ikan hiu tidak memperdulikan ada atau tidaknya ikan ramora tersebut. Dan mutualisme ini seperti burung jalak dan kerbau. Kerbau yang biasanya berumput biasanya di daerah becek itu memiliki kutu, dan burung jalak itu sering hinggap pada kerbau tersebut, yaitu makan kutu-kutu tersebut. Jadi burung jalak ini mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan kutu sebagai makanan, dan kerbau ini merasa diuntungkan karena yaitu kehilangan kutunya. Dan paratisme adalah suatu kutu dengan makhluk hidup lainnya seperti kucing ataupun manusia, yaitu yang satu ini mendapat keuntungan, yang satu ini mendapat kerugian. Yaitu yang diuntungkan yaitu kutunya, dan yang dirugikan adalah makhluk hidup yang digapai oleh kutu tersebut. Dan interaksi dengan lingkungan, yaitu banyaknya tanaman berupa tanaman lingkungan, dan kegiatan manusia dalam proses alam. Biasanya ini untuk kegiatan tingkat tertentu, dan lingkungan tidak dapat sesuai dengan interaksi dengan lingkungan. Biasanya itu terjadi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini adalah ketika lingkungan itu tidak dapat ke tingkat tertentu, dan lingkungan tidak dapat sesuai dengan peruntukannya, tidak bisa dibilang itu tidak bisa berfungsi lagi atau tidak bisa berfungsi dengan semestinya. Saya
rasa itu cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.